ke sebuah komunitas atau ke sebuah tempat tapi terasa diintimidasi. Oke. Seolah-olah datang ke sebuah tempat harus udah jago dulu gitu. Oke. One day gue akan main nih sama Raditya Dika nih. Oke. Keren nih. Dan ternyata lewat proses itu Tuhan mungkin izinin ya, aku Ya. di tahun 2024 main bareng sama dia. Dan habis itu kita ngonten bareng bahkan. Ini adalah space yang aman untuk semua karena sesuai dengan visi saya bahwa memang olahraga itu sebenarnya adalah hak untuk semua. Sedangkan kalau strength conditioning itu ada ilmunya. Yang ilmunya itu bisa kerucut untuk kebutuhan kita sendiri. Nah itu yang kita ajarkan di Space U dan itu gratis. TOD adalah salah satu cara yang tepat agar kesehatan kita itu meningkat. Kesehatan fisik dan juga mental. Kita meeting point di sini ya. Karena lokasinya juga langsung jelas kan. Tempat penataannya bagus gitu. Dan tempat larinya juga ada ya di Ada. Dan itu menurutku nyaman banget sih karena banyak pohon-pohon juga kan. Iya. Rindang gitu. Hai, welcome back to LRTizen Podcast. Hari ini adalah episode pertama di 2026 Nat. Iya. Dan tentunya spesial banget karena apa coba? Karena kita kedatangan tamu dari komunitas Space U. Space U, apa sih komunitas Space U itu? Jadi komunitas Space U itu komunitas yang bergerak di bidang strength and conditioning. Oke, jadi yang sehat-sehat ya. Iya dong. Sudah kelihatan di depan kita, ganteng, sehat ya kan. Kalau tadi sempat cerita ada yang seorang engineer, ada yang seorang aktor gitu ya. Ada Kak Diki dan Kak Riko. Boleh lambaikan tangan yang Kak Riko yang mana? Halo semuanya. Yang Kak Diki. Hai, aku Diki. Iya, ngomong-ngomong nih Kak Diki, kayaknya ini gak asing ya di layar kaca. Gosipnya sudah pernah memintangi menjadi aktor di salah satu film buku harian menantu Sinting, betul ya? Catatan. Oh, catatan, buku harian, catatan menantu Sinting. Waktu itu jadi apa tuh Kak? Aku tuh sebagai abang iparnya Raditya Dika waktu itu. Oke, iya. Terus atlet Muay Thai juga. Terus yang akhirnya pindah ke lain hati atau pindah ke lain hati ke lari? Atau masih tetap Muay Thai juga? Masih tetap juga. Jadi jalan dua-duanya? Jalan dua-duanya. Oke, mantap. Sekarang Kak Riko. Oke, sekarang ada juga Kak Riko, seorang engineer nih di MRT ya Kak ya. Yes, Dan benar juga sekali. sebagai head coach di Space U Community. Ya, Iya. di Space U. Dan juga Kak Riko ini juga lari loh teman-teman, sampai ke luar negeri juga, sampai ke Oh gitu. Tokyo, ke Brunei gitu Mbak. Benar. Oke, dari semua lari yang tadi di negara orang, Ya, mana yang paling mengesankan? tetap dong Tokyo. Tokyo ya. Pasti dong. Tokyo yang paling mengesankan. Kenapa tuh? Kenapa? Spill sedikit dong. Ya karena kalau di dunia lari itu dia kayak ada level-levelnya. Iya. Jadi kalau di dunia itu ada top tiernya untuk level race lari itu dia ada 7 sekarang di dunia. Oke. Ada Sydney, Boston, Berlin, London, Sydney, dan ada Tokyo juga. Jadi nggak semua orang bisa, kalau kita sembarang lari bisa lari Tokyo. Jadi Gosipnya susah ya dapat balotnya ininya. susah gitu. Susah Jadi ya. ya kayak blessing aja. Aku udah daftar 5 tahun dan baru dapat itu tahun kelima. Wow. Jadi itu waktu lari di Tokyo tahun berapa itu? 2025 kemarin. Oh 2025 kemarin. Jadi masih fresh. Jadi Masih fresh ya. atmosfernya masih ada gitu. Oke. Senengnya. Ya. Bedanya lari di luar sama di Indonesia? Suhunya ya. Suhunya. Suhunya Pemandangannya, vibes-nya juga beda ya. Benar. Oke, sekarang kita mau ngobrol terkait apa sih kesibukan hari-hari kesibukan dari Kak Riko dan Kak Diki. Mungkin dari Kak Diki dulu. Apa sih kesibukannya selain lari dan tadi ada sedikit Muay Thai juga ya. Gimana awalnya kenapa kok tiba-tiba bisa suka lari? Gimana Kak Diki? Penasaran ya Mbak ya? Iya. Kegiatanku sehari-hari cuma tidur aja sebenarnya. Oh tidur aja. Yang penting sampai 8 jam. Oke mantap ya. Tidurnya 8 jam. Terus? Kalau Muay Thai everyday aku masih latihan. Kemudian Latihan. lari emang wajib lari karena emang kita butuh latihan endurance kan. Ya. Dan makin rajin lagi setelah buka Space U dan ada Riko. Jadi Oke. motivasi secara nggak langsung untuk kita mulai aktif lagi nih lari gitu. Oh Oke. gitu. Space U dibentuk kapan itu? Tahun lalu
Apa yang menginisiasi pengen bikin Space You? Ini agak personal sih. Agak personal, yes. Karena menurutku masih banyak orang di luar sana tuh belum tahu olahraga itu seperti apa. Ya. Dan belum tahu apakah mereka butuh atau enggak sama olahraga. Ya, Dan ada juga yang mereka mau datang ke sebuah komunitas atau ke sebuah tempat tapi terasa diintimidasi. oke. Seolah-olah datang ke sebuah tempat harus udah jago dulu gitu. Oke. Atau udah ada yang kayak menilai-nilai nih, ini belum bagus nih, enggak teman gitu. Iya. Itu akhirnya menginisiasi untuk membuka sebuah komunitas yang menerima siapapun. Oke, profilnya teman-teman yang lari di Space You Banyak banget. Banyak ya? Dari di pemerintahan, ada juga terus staff sus. Wah, mantap. engineering, terus ada ojek-ojekan gitu. Oh, gitu ada juga. Juga ada. Jadi kita mendaftar bisa nih, Nat? Bisa. dong. Itu sangat welcome kok sama siapa aja. Oke. Karena di situ kita nggak yang mengutamakan pekerjaan seperti Oke. apa. Oke. Kita datang harus buka jubah metropolitan yang mengikat mereka. Oke. Terus datang dengan jubah yang lepas dan terbuka untuk mulai hidup sehat dengan sama-sama yang lain. Iya. Jadi komunitasnya itu strength and conditioning ya Mas ya, bukan Itu kayak Core-nya. Core-nya. Nah, itu menurutku adalah satu hal yang sangat sulit untuk diketahui orang awam ya. Iya. Kalau lari kan oke lah, kita bisa lihat influencer, kita ikut lari, perlahan kita benarin. Sedangkan kalau strength conditioning itu ada ilmunya. Yang ilmunya itu bisa kerucut untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, itu yang kita ajarkan di Space You dan itu gratis. Oke. Meeting point-nya di mana tuh biasanya Space You? Saat ini kita ada di GBK. Kalau di GBK kita Ya. di Gate 3 Gate 3 setiap hari? hari Minggu kalau strength conditioning. Kalau Rabu Iya. di Gate Gate A. Gate E. Gate E. Jam 7 malam. Nah, tapi 7 sekarang malam. kita lagi expand di LRT Ciracas. Oke. Oh gitu di LRT LRT Ciracas. City ya. Iya, mantap. Oke, pertanyaan untuk Kak Riko Oke. sekarang. Oke, Kak Riko kan sebagai engineer nih di Iya. MRT ya. Gimana sih mungkin cara ngatur waktunya? Kayak kok bisa sih gitu sambil lari ke luar negeri sampai ada 9 medali ya di tahun Cutinya ini? susah nggak itu? Iya. Terus Iya. sebagai engineer juga gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau kita tentu kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Saya sebagai seorang engineer untuk daily-nya konsepnya adalah sebenarnya kalau kita tentang olahraga itu bukan ada kesempatan, tetapi disempatkan gitu. Oh, Jadi Oke. ya kalau kita nyari waktu yang luang itu ya bakal susah dengan kesibukan kita masing-masing, dengan mungkin saya sebagai engineer dan saya juga masih kuliah juga gitu Oke. kan. Jadi ya saya harus menyempatkan waktu mana yang pas untuk saya olahraga gitu. Jadi saya harus benar-benar waktu itu disiplin, mulai dari bangun, tidur lagi, terus berkegiatan tuh harus disiplin biar memang waktunya tuh pas semua. Tidurnya 8 jam juga nggak kayak Diki? Di saya tuh tidur termasuk pelor ya, jadi jam 9 itu udah nguap-nguap gitu, jadi ya udah tidur jam 9, bangun jam setengah 5, jam 4. Lari dulu. Iya kadang-kadang kalau lagi program maraton itu memang kan padat banget kan kalau sedang ngejar race, tapi kalau sekarang lagi nggak ada race jadi nggak ngejar lari terus. harus Jadi latihan dulu ya sebelumnya. ya itu kalau sekarang pagi ya nge-gym atau kardio sebentar itu pasti sih. Oh, Harus disempatkan jadi kuncinya. manajemennya harus oke Yes, banget gitu. ya. Dan berarti suka ada yang rese nggak sih orang-orang kantor nih, orang lari mulu gitu. Pasti di IG-nya juga full lari ya daripada kerjaannya gitu. Mungkin Bener. Atau- Malah orang nggak tahu kalau aku engineer sebenarnya. ya. Kayak orang paling taunya aku adalah lari. Lu lari terus, lu dapat uang dari mana gitu kan? Iya. Padahal sebenarnya gue kerja juga sebagai engineer, tapi nggak pernah gue post di iya. media sosial aja gitu. Oke, tadi total 9 medali lari betul ya? Iya di 2025. Di 2025. Itu di bulan Agustus sampai bulan Desember aja. Agustus sampai Desember. Iya. Januari sampai Julinya kemana Pak? Kebetulan aku tuh baru balik ke Jakarta itu sekitar bulan Juli. Jadi ada kerjaan di luar. Oh ini penempatan. Penempatan di Di mana tuh? China. Oh di China. Iya. Itu ngapain? Belajar tentang engineer kah? Jadi kerja Kerja. engineer kereta di Cina. Cina. Iya. Oke. Jadi makanya balik sini langsung ketemu Diki, diajakin kita gabung untuk Space buat You. Space You Runner itu di bulan Agustus karena baru balik dari Cina. Oke. Di Cina lari juga nggak? Lari juga. Ada Dengan komunitas di sana juga. ada perbedaan nggak lari di Cina sama di sini? Mungkin Iya. dari cara berlarinya, terus orang-orangnya gimana? Apakah mungkin di China ini yang lari tuh pada ambis semua untuk punya
target tertentu atau gimana? Jadi mungkin yang perbedaannya adalah fasilitas larinya. Oke. Jadi mungkin kalau di Jakarta kita susah untuk mendapatkan space yang aman untuk Oke. kita berlari. Mungkin hanya GBK ya kalau kita bicara di Jakarta gitu kan. Jangan kalau lari kan butuh tempat yang benar-benar kita aman gitu. Tapi sekarang ada DLRT. DLRT ya, mungkin nanti kita ke LRT gitu. Nah Ya kalau gimana sih di yang Cina aman? itu di sana mungkin satu blok itu pasti ada jogging track. Oke. Ya, jadi setiap perumahan atau setiap blok jalan itu pasti ada jogging track yang aman buat lari. Jadi buat temen lari itu mau pagi, siang, sore mereka lari di sana karena ada tempat yang Pedestrian gitu ya. iya, tempat yang proper untuk lari aman. Jadi kalau di Jakarta perbedaannya kita harus nunggu pagi banget kalau enggak weekend untuk bisa lari. Jadi mungkin antusias untuk larinya berbeda. Karena Oke. fasilitas nggak mendukung di Jakarta gitu kan. Iya, Mungkin ya hanya iya. motor, mobil ya nggak aman. Kalau di sana orang tua itu mereka masih bisa yang lansia pun mereka masih bisa berlari di Oh, tempat gitu yang ya? iya. Jadi aktivitas fisik di sana sangat didukung oleh tempat yang pas. Jadi lari pun ya nggak cuma anak muda. Kalau sekarang di Indonesia mungkin di Jakarta khususnya mungkin yang usia Gen Z, milenial aja yang lari. Kalau di sana yang lari itu sampai ke lansia, boomer ya. Iya, Kalau ya Iya. 50 tahun tuh boomer, mereka masih Boomer. lari gitu. Oke. Karena fasilitasnya mendukung. Dan Ya. kalau lari itu kan nggak cuma long run, tetapi kayak tempo dan sebagainya. Ya. Jogging track sana mendukung. Jadi untuk kapabilitas orang-orangnya juga pace-nya tinggi-tinggi karena latihannya didukung oleh fasilitas yang baik. Oke, siap. Mungkin gimana sih fasilitas yang aman gitu? Pertanyaan untuk Kak Diki mungkin. Iya. Apa kriteria fasilitas yang mendukung pelari-pelari khususnya untuk di Jakarta? Apa kebutuhan seperti apa yang cocok untuk lari? Khususnya mungkin spesiu? Nah kalau itu sebenarnya kalau mau tanya lebih jauh untuk Mas Riko sih sebetulnya. Karena pelaku lari yang udah bertahun-tahun ya. Iya, iya. Saya lebih tahu banyak. Tapi kalau aku sendiri memang fasilitas yang mendukung adalah pasti ada tempat minum sih, ketersediaan minuman. Oke. Karena itu menguntungkan kan. Maksudnya kayak kita bisa bawa satu tumbler kecil doang yang Yes. nggak ganggu kita untuk lari. Kan nggak mungkin ya kita bawa tas ya untuk lari ya. Iya, oke. Terus kalau misalkan jalanan ya konblok yang rapih itu mungkin. Oke. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau mau lebih Iya. jauh mungkin Mas Riko bisa jelaskan. Mungkin perbedaan Keterlibatan dengan Cina pemerintah tadi mungkin, ya. siapa tahu. Iya. Kalau tempat yang proper buat lari yang jelas kita aman untuk berlari itu kondisinya gak gabung dengan motor mobil ya. Oke. Ya kalau di Jakarta kan kebanyakan kan lari di jalan protokol itu Iya. yang itu gak aman sebenarnya. Aman ya. Kita bisa buat diri kita juga gak aman, bisa ditabrak oleh kendaraan dan juga Kendaraan juga. kendaraan lain kita juga mengganggu. bisa mengganggu gitu. Iya. Dan kayaknya nggak semua pedestrian ramah buat pelari. Kadang-kadang ada lubang dan sebagainya. Jadi Ya. yang proper ya tempat untuk lari kayak atletik yang jalur itu, yang alasnya yang nggak bener-bener keras banget. Karena kalau itu kayak stuck beton juga itu juga Iya. nggak aman sebenarnya untuk Oke. kaki kita gitu. Yang bagus tuh yang kayak gimana berarti? Dia itu bisa bata merah. Oke, bata merah. Bata merah yang di itu loh yang dihancurkan. Yes, yes, yes. Yang di atletik kalau enggak yang dia yang ada karet. Jadi bisa meredam untuk beban kaki kita dari tubuh yang kan pasti ada hentakan kan itu Ya, di situ. oke. Jadi yang proper ya tetap khusus untuk lari gitu. Biar enggak tercampur dengan motor mobil gitu. Nah, itu yang proper sih. Oke, Kak Diki sekarang. Spesiu Community. Iya. Yes. Biasanya larinya pagi atau malam? Kita sih buatnya malam karena ternyata pas sudah buka spesial kan awalnya memang kita pagi ya. Iya. Ternyata di Jakarta itu sangat sulit untuk mengejar pagi. Iya, karena sambil kerja juga ya. Yang datang itu ternyata orang-orang pekerja kan. Mereka juga bangun pagi untuk ngejar kereta mungkin atau ngindarin macet mungkin. Iya. Kita buatnya di malam hari. Itu pun masih banyak yang datang dan enggak datang. Lagi-lagi karena macet tuh. Oke. Itu sih. Itu kendala kalau di Jakarta ya macet ya. Tapi which is kita malam sih sekarang. Sekali kumpul bisa berapa personil, Kak? 15 sampai 30 mungkin. 15 sampai 30 lumayan banyak ya. Iya, iya. Mungkin anggota saat ini aktifnya berapa? Yang aktifnya banget itu ya cuma 30. Tapi kalau di 30. grup WA Di kayaknya grupnya sampai cepet ya gitu ya. 100, 100 lebih masih gitu. ada. Wow. Orang bersilih ganti gitu Iya kan. ya. Oke, oke. Ada sesuatu yang mengikat nggak? Atau misalnya
harus kumpul minimal sebulan minimal 2-3 atau have fun aja, yang mau bisa datang atau kan biasa nih komunitas nih wajib minimal sebulan datang 2 kali minimal gitu. Pressure ya kayaknya. Enggak ya. Pokoknya Jadi kalau- ngumpul aja. Jadi kalau misalkan di Spesio memang kita buatnya sangat fun aja. Kita nggak pengen ngebuat mereka datang karena terpaksa. Iya, iya. Justru yang kita tarik adalah, yang kita coba gali sama mereka adalah kebutuhan tadi. Mereka harus datang dengan mereka karena butuh atau pengen. Iya. Kalau misalkan bahkan mood lo nggak bagus, nggak usah datang, nggak apa. Oh gitu ya. Simpel itu. Tapi kan karena dia datang pun udah diterima, mau nggak mau besok juga akan mencari lagi kan. Iya. Oke, oke. Aku mau nanya nih Kak, tadi kan dari berbagai latar belakang ya. Menurut Kak Diki apa sih yang ngebuat mereka tuh nyaman gitu ada di Spesio? Kalau aku buatnya di Spesio ada freedom, kebebasan. Jadi kalau di Spesio itu beda sama komunitas lain. Iya. Which is teman-teman komunitas lain juga bagus ya. Tapi aku ada bedanya satu hal ini. Bebas. Teman-teman itu bebas berekspresi. Mau Oke. dia nangis, nari, ketawa, mau buang stres saat kita olahraga nggak apa-apa, nggak masalah. apa-apa. Dan nggak ada yang boleh ngejudge. Oke. Itu uniknya. Ya nggak boleh ada yang ngejudge ya. Nggak boleh. Iya, mau larinya lambat sekali kayak siput nggak boleh ada yang ngejudge ya. Nggak apa-apa. Harus diterima semuanya. Bahkan kita nggak peduli dengan bentuk tubuh di situ. Oke. Kita nggak peduli dengan lu Cocok mau. kayaknya untuk aku Nanat. Ya, Itu kita Mbak. ya itu juga yang salah satu yang bikin kenapa akhirnya saya juga setelah ditawarin sama Diki mau gabung apa enggak, ya itu yang salah satu yang bikin tertarik. Jadi memang ini adalah space yang aman untuk semua, karena sesuai dengan visi saya bahwa memang olahraga itu sebenarnya adalah hak untuk semua, dan semua itu bisa kok memulai, salah satunya di lari. Dan ini kalau saya pernah dengar juga dari Diki sebagai founder, itu space juga adalah space for you gitu kan. Space for you, dari namanya aja kelihatan ya. Space for you. Jadi you di sini adalah you dalam All of kategori you yang semuanya. luas banget gitu. Untuk siapa aja ini adalah space yang pas gitu. Itu salah satu yang menarik kenapa akhirnya saya juga gabung dengan Space You ini gitu. Fun fact, udah banyak banget yang ngajakin dia untuk gabung komunitas. Dan dia Oh mau. gitu. Oh iya ya. Karena satu visi kan. Iya. Nggak diancam soalnya sama dia. Ini diwajibkan. Iya, oke. Tadi kita ngomongin soal keseharian Iya. Kak Riko ya. Iya. Kak Riko, sekarang kita mau ngobrol keseharian Kak Diki. Tadi kan di awal sempat kita spill dia adalah salah satu aktor. Iya. Boleh diceritain nggak itu awalnya gimana? Apakah memang channelnya dari lari juga, jangan-jangan? Oh, enggak. Atau gimana? Terus gimana cara membagi waktu Iya. dari Jadwalnya ya. lari dan menjadi seorang aktor? Yang pasti ke depan akan ada banyak film yang akan digarapkan, amin ya. Gitu. Gimana cara ngebaginya? Atau mungkin Ngebaginya atau ada dua pertanyaan tuh tadi tuh. Mau mulai, Memulai dan terus kaitannya sama lari ngebaginya gimana gitu. ya aku singkatin kali ya. Ya, panjang juga nggak apa-apa kok. Kita masih Durasinya berapa masih jam? lama kan. 2 jam kayaknya nih. Ya, oke. Yang pertama mengawalinya dulu. Awalnya jadi aktor, terus bisa shoot bersama Raditya Dika dan Ariel Tatum ya kalau nggak salah ya. keren loh. Itu gimana awalnya? Sebenarnya. Mm-mm. Kalau awal banget tertarik karena dulu banget waktu di kampung Ya, aku lihat kampungnya di mana sih? namanya Parsuburan, tapi itu kayak jauh banget dari Medan kota, kayak 8 jam lah. Wow. Oke. Parsuburan, Iya. orang Medan? Enggak Medan. Bukan. Si Medan tapi pelosok gitu. Iya, oke. Di situ aku pulang pulang main sore hari, aku lihat papaku nonton TV. Iya, Itu nontonnya almarhum Kang Epi. iya, oke. Dia ketawa sejadi-jadinya, kayak aku nggak pernah lihat papaku ketawa sebebas itu. Iya, oke. Karena memang susah waktu itu ketemu papa kan. Iya. Akhirnya malamnya aku bilang sama mama bahwa, "Mah, aku pengen jadi aktor ya. Aku pengen lihat papa senyum nonton aku di TV." Oke, wah mulia sekali ya. Iya, Terus, galau terus? juga ya. Soalnya singkat dari situ ternyata secara nggak sengaja aku udah menulis tentang apa yang pengen ku gapai selama hidupku. Oh gitu. Kehidupanku udah aku tulis gitu. Iya. Ya, oke, aku pengen jadi aktor. Abis itu sebelum aktor aku jadi atlet. Aktor, balik lagi atlet, dan ada satu hal yang pengen ku gapai di masa depan yang mungkin belum bisa aku ceritakan gitu. Iya, oke. Nah, itu aku ingat, dan akhirnya pas udah kuliah, udah gapai atletnya,
ada rasa jenuh, aku buka lagi catatan tahun lama gitu. Itu waktu kuliah atlet Muay Thai. Muay Thai sama Wushu Sanda juga. Oke. Itu juga udah banyak prestasinya ya. Lumayan. Oke. Riko lah. Merendah. Merendah untuk Iya. meroket. Iya, maksudnya itu dia. Oke, terus Terus lanjut. buka catatan, aku ingat aku pernah punya mimpi jadi aktor gitu. Iya. Karena mencari tahu bagaimana cara untuk menjadi aktor. Lanjutkan. Oke. Nah, habis itu, Casting gitu nggak? justru aku pas awal di entertainment aku ditipu. Oh gitu. Gimana tuh? Apa itu? Gimana ditipunya? Kena Dia scam. kan cari di internet kan. Iya, agensi ya. Dapat nih. Dateng disuruh bayar. Ya kan foto dulu biasanya. Tambah depan, tambah samping, betul gak sih? Aku bayar dulu. Oh bayar dulu. Oke. Foto, abis itu emang dikasih project waktu itu. Ya. Buatku yang nggak tahu tentang industri itu, oke, mantap nih, bagus nih gitu kan. Mm-mm. Ternyata yang dikasih adalah kalau di kita nyebutnya ekstras atau figuran. Oke. Waktu itu aku bahagia banget, senang banget. It's okay lah ya. Heeh. Awal, Iya. ya. Meskipun setelah tahu ternyata itu pahit banget. Karena aku di calling jam 5 pagi, pulang jam 5 pagi. Waduh. Oke. Di calling jam 5 pagi, pulangnya jam 5 pagi besoknya. Dan aku Wow. take syuting tuh jam 4 subuh. Oke. Dan Gak kebayang. Dan dari situ kayak, tapi kayak jadi karena nunggu standby gitu. nunggu aja terus. Oke. Bosan tuh. Ya. Tapi dari situ karena aku suka prosesnya, aku jalanin terus kan. Terus yang masalah soal Kak Radit, Ya. main sama dia sebenarnya, ini mungkin fun fact ya. Aku berucap akan main sama dia satu jajaran sebagai aktor itu Iya. tahun 2019. Ya oke. Jadi waktu itu aku masih ekstrasnya Raditya Dika. Oke. Waktu itu film apa itu? Kayaknya dia film komedi kacau deh kalau nggak salah waktu itu. Iya ya. Dia jadi aktornya, terus dia berkomedi waktu itu, terus aku jadi ekstrasnya di situ. Iya oke. Jadi aku ngucapin ke temanku kayak one day gue akan main nih sama Raditya Dika nih. Oke. Keren nih. Ya. Dan ternyata lewat proses itu aku, Tuhan mungkin izinin ya, aku Ya. di tahun 2024 main bareng sama dia, dan habis itu kita ngonten bareng bahkan. Keren. Oke, ngonten bareng. Ngonten bareng sama Radit. Oh, pernah juga? Ada di game. Wow. Keren. Oke, terus selanjutnya akhirnya bisa main di catatan Arya Mantu Sindi. harian menantu sinting itu ya. Casting tapi. Oh gitu casting. Dan akhirnya terwujud. Jadi hati-hati nih ucapannya bisa terwujud di beberapa tahun ke depan gitu ya. Manifesting ya. Iya. Orang Manifesting. bilang manifesting, kalau aku sih The bilangnya power. doa sih. Doa. Doa ya. Oke. Oke, itu posisi udah suka lari. Jujur aku gak suka lari. Waktu itu masih Muay Thai. Bahkan sampai Atau enggak juga? sekarang bulan 11 tahun lalu aku belum suka lari. Sama sekali. Kenapa tuh? Dan Awalnya. makanya kan buka spesial bukan lari awalnya. Oke. Oke. Tapi strength conditioning dan Muay Thai. Oh, awalnya itu. Cuma pas Muay Thai terkendala di teman yang mau melatih karena mereka mikir duit kan. Iya. Muay Thai Iya, juga benar, susah benar. banget untuk diajarin. Iya. Akhirnya udah pelan-pelan tuh switch nih. Apa nih, lihat pasarnya mereka lebih suka lari. Iya. Ya udah kita coba untuk lari deh. Dimana juga kita harus mengajak teman-teman yang dengan niat hati baiknya mau berbagi. Which is aku ketemu Riko. Dan aku ngeliat Riko ini bukan yang Ya. duit banget gitu. Satu visi. Oh ya. iya. Terus kita gak ada duitnya kan. Kita gak Iya. ngelakuin duit gitu. Wow. Dia punya hati yang baik untuk berbagi sama orang-orang. Oke, bahkan dilamar sama komunitas lain pun nggak mau dia ya. Luar Lagi biasa. baik-baikin dia. Iya. Awas ya, jangan sampai ini didengar ya. Jangan sampai pindah ke lain hati ya. Terus aku gak suka lari. Karena Oke, deh. trauma dulu waktu atlet. Kenapa tuh? Karena waktu atlet kita lari itu paksa banget sampai emang udah ngos-ngosan. Sampai muntah-muntah biasanya. Itu paksa lagi. Akhirnya aku trauma kayak aku gak suka lari deh gitu. Ternyata pelan-pelan lari sama komunitas kok menyenangkan ya. Kok lari sama teman-teman kok asik, rasanya gak Asik capek gitu. Fun gitu ya. Itu sih yang bikin aku makin suka sekarang. Oke. Apalagi kalau lari juga bisa memikirkan style apa nih buat lari gitu. Tentunya ya. Iya, Culture lah sekarang culture ya. pelari. Dulu dengan itu sih. Oh gitu. Tapi kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tapi ya Mbak ya. rapi ya. Ya, sangat well grown. Menurut malah ini berantakan sih. Oke. Mungkin Ya. untuk Mas Riko ya, gimana sih tantangannya pas awal-awal ngelatih, pas awal-awal mungkin spesial baru dibikin gitu gimana sih?
Iya, kalau tantangannya ya seperti yang dibilang Diki bahwa profilnya cukup beragam sekali. Jadi kalau biasanya kalau di komunitas itu emang semua niat atau punya basic buat lari gitu. Jadi Oke. buat kita mau ngejar itu atau kita ngasih program emang semua ada niat dan punya kapabilitas untuk lari. Tapi kalau di Space U ini profilnya beragam banget. Mulai dari yang jalan juga udah capek gitu ya. Jadi kalau kita memberikan menu dan sebagainya itu yang harus beragam, harus bisa buat untuk semuanya. Yang udah punya lari dia nggak merasa downgrade, dan yang belum punya basic juga nggak merasa tersiksa juga. Nah tantangannya di situ. Jadi bikin program dan bikin suasana yang bisa semua nyaman di situ. Itu yang program salah satu tantangannya sih, karena profilnya di Space U cukup sangat beragam sekali. Mungkin boleh kali di-spill gimana sih caranya itu? Akhirnya ya harus dibagi beberapa kelas atau beberapa grup ya untuk bisa membagi itu, yang mungkin kita harus klasifikasikan dulu mana yang benar-benar A, B, C gitu. Jadi ketika kita lari itu dibagi beberapa grup biar semua bisa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kayak misalkan ada yang PS7, PS8, PS9. Oh, diklasifikasi sebagai biar itu ya? Ya, tapi tantangannya justru adalah saat kita pulang kumpul lagi untuk evaluasi. Oke. Untuk mengingatkan bahwa Tetap ada evaluasi ya. Tetap dari Diki ada evaluasi. karena untuk ngingatin lagi bahwa kita bagi phase per phase itu bukan karena kita mau membeda-bedakan kemampuannya. Ya. Tapi untuk tetap aja lu udah jago lari biar nggak terlalu ke bawah, yang belum bisa tetap bisa ngikutin gitu. Ya, jadi biar Oke. ada progresnya juga ke-record sama Diki. Oke. Data nggak cuma capek tapi ada progresnya nanti. Oke. Berarti setiap latihan itu ada progresnya. Ada Of harus course ya. Oke, kita lanjut ngomongin pengalaman lari nih di sampai luar negeri ya. Iya. Iya, aku penasaran nih. Kak Riko pernah lari di mana aja sih? Kalau lari-lari biasa itu pernah China. di China pasti kan, di Cina, terus di Hong Kong, Hong Kong. di Jepang, di Singapura, di Brunei, di Vietnam. Tetapi kalau yang race yang benar-benar perlombaan resmi gitu, pernahnya cuma di Brunei, Singapura sama di Tokyo, di Jepang. Itu yang resmi ya. Ini medalinya ya. Ya, aku bawa ada beberapa. Ini yang dari Tokyo. Ini World Major Marathon. Oke. Ini World Major Marathon di Tokyo 42,195 km. Wow. Terus 42 kilo. 42 km dari Bogor ke Jakarta mungkin kali ya. Iya. Terus kalau ini aku di Brunei, Brunei International Half Marathon itu sebagai pacer. Oh, sebagai pacer. Pacer untuk 10 kilo. Keren banget. Pacer di Indonesia aja udah keren, apalagi di Brunei ya. Ya, salah satu prestasi lah dalam hidup saya bisa jadi pacer tapi di Brunei internasional gitu. Keren juga ya medalinya yang ini. Ya dia karena sponsornya jadi BMW, jadi dia kayak velg gitu. Ya. Kalau yang ini di Tokyo Marathon dia ada kayak braille-nya. Oke. Itu 2025 katanya. Ya. Next marathon di mana? Udah daftar di mana lagi nih? Kebetulan kemarin itu daftar di Sydney, Berlin, London tapi gagal semua, nggak dapet balotnya. Akhirnya lari di Indonesia aja, itu udah di Jakarta International Marathon sama Jakarta Running Festival. Wow. Kak Diki ikut nggak? Sepertinya tidak. Tidak ada project lain. Belum Ini aja. teracung. Ngawal komunitas aja dulu ya. Ngawal komunitas dulu aja Ada ya. waktunya ya saya. Iya. Yang 42 km tuh gimana sih lari panjang banget, long run ya namanya ya? Ya, long run. Long run. 2 kilo tuh maraton. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang tuh bilang lo ikut maraton ya. Nah, lomba lari tuh nggak semua maraton gitu. Maraton tuh yang cuma 42,19 km itu baru disebut maraton. Oke. Kalau cuma lari 10 kilo tuh belum maraton gitu. Itu biasanya lu pace berapa tuh? Kalau ini kemarin pace 6. Pace 6. Ya harusnya sih targetnya sebenarnya di Tokyo itu mau pace 5, tetapi karena terlalu euforianya, adrenalinnya naik banget gitu, di 30 tuh pace 4, akhirnya di kilometer 30 tuh kram, jadi nggak kecapai target, akhirnya pace rata-ratanya jadi 6. Ya, karena semangat ya. Adrenalin naik gitu kan. Suasana baru, teman-teman yang lari udah kelihatan beda gitu ya. Akhirnya jadi ego running jadinya, jadi cedera sendiri, yang harusnya jaga di 5 jadi naikin ke 4, akhirnya malah jadi cedera gitu. Oke, padahal targetnya 5. 5. Karena euforia 4 nih, ternyata di tengah-tengah jadi malah kram gitu. Karena ngedapetinnya juga susah kan, Iya. ego kan. Iya, ego banget. Oke, sebagai seorang engineer MRT ya, pasti nggak asing dong dengan Transit Oriented Development. Oh ya, TOD. TOD.
Gimana pandangan Kak Diki TOD di Indonesia dengan di negara-negara lain? Mungkin kan sudah Kak Riko. Iya. Karena kan sudah pernah melalang buana juga. Bahkan biasa kalau engineer MRT cukup dekat dengan TOD ya. Pasti iya. kalaupun lari ke Jepang pasti aku yakin banget Kak Riko ngelihat gimana sih TOD di Jepang. Iya. Terus sempat kemana lagi larinya? Ke Singapura. Singapura, TOD di Singapura gimana, TOD di China gimana, dan gimana di Indonesia. Nah, Coba. jadi menurutku TOD itu Transit Oriented Development bukan cuma bangunan di dekat stasiun, Oke. tetapi bagaimana orang itu bisa hidup dengan nyaman untuk berpindah antara rumah, mobilitas dengan kegiatannya. Oke. Jadi nggak cuma gedung deket sama stasiun itu namanya TOD. Ya. Tapi gimana suasana orang itu bisa berkegiatan seluruhnya dari bangun sampai akhir dengan nyaman. Bahkan sampai lari pun Sampai di lari kawasan TOD. Kawasan itu dengan bagus. Jadi kalau kita ngelihat di Indonesia, di Jakarta lah ya mungkin yang baru ada Iya, Transit TOD. Development itu masih, kalau di Jakarta mungkin baru di kalau di Jakarta tuh ada Duku Atas, Iya. Ya. Ora dan Blok M, tapi ya memang itu masih terbatas di situ, belum semua terjangkau untuk Oke. dari awal sampai akhir di situ. Iya. Kalau kita lihat di Cina, di Jepang itu orang ya udah dia mau dari bangun tidur, mau kerja, mau apa, Mau ya udah di lari. situ, gitu. Semua bisa didapatkan dengan mudah, nggak Di harus kawasan 2 TOD. jam 3 jam untuk berpindah tempat dengan susah gitu. Oke. Jadi ya menurutku sebenarnya salah satu orang bisa sehat itu adalah mental. Iya, Nah, benar. mental itu bisa rusak gara-gara macet, untuk Iya, iya. bahagia susah. Capek gitu Nah, ya. salah satu orang bisa hidup lama atau sehat, TOD adalah salah satu cara yang tepat agar kesehatan kita itu meningkat. Oke. Sehat fisik Iya. dan juga mental. Iya. Semua serba mudah dan sudah difasilitasi dengan lengkap. Oke. Semoga lebih banyak sih TOD di Indonesia. Jakarta gitu. Iya. Cuma deket aja gedung sama stasiun, tapi fasilitas di situ mudah untuk bisa digunakan. Berarti Oke. yang kita sampaikan nih sama A1 nih. Iya, sama di LRT mungkin nanti. Iya. Semoga fasilitasnya semakin bisa lebih lengkap lagi biar TOD Iya. masyarakat warga di LRT City bisa lebih. Kembang ya. Iya. Iya. Oke, Kak Diki. Sudah pernah lari di LRT City Ciracas? Iya. Perlu gak sih pelari bisa tinggal di hunian TOD, atau perlu gak sih meeting pointnya pelari ini di kawasan TOD? Apakah mempermudah meeting pointnya karena naik LRT atau gimana? Turun langsung LRT ya? Iya, Iya. kalau itu sangat amat mempermudah sih. Jujur ya, aku nggak suka. Dulu tuh nggak suka sama transportasi umum. Oke. Ini aku nggak lagi menjilat, tapi akhirnya aku suka LRT. Iya. Dan sekarang aku jarang banget pakai kendaraan. Iya. Lebih suka naik LRT. Kesini tadi naik LRT gak? Bener ya? Bener. Oke. Dan kalau LRT Ciracas mungkin karena tempatku juga depannya langsung LRT, aku langsung cepat nyampe gitu, Iya. tanpa mikirin macet kan. Sangat memudahkan ya. Gampang banget, dan turun udah langsung jelas. Kita meeting point di sini ya, karena lokasinya juga langsung jelas kan. Tempat Penataannya lari. bagus Iya, gitu. iya. Dan tempat larinya juga ada ya di Ada. Iya. Dan itu menurutku nyaman banget sih, karena banyak pohon-pohon juga kan. Iya. Kayak rindang gitu. Patut dicoba. Belum pernah sih saya di situ. Tapi Oke. kalau mau ngasih saran mungkin Iya. bisa disediakan tempat locker kali ya, nggak apa-apa. Locker ya? Atau entah bayar juga nggak apa-apa. Oh iya. Iya iya. Penting sih di ini untuk kebiasaan kalau kita habis kerja mungkin yang daerah sedikit jauh, Bawa ransel. asal habis Iya, kerja iya. gitu-gitu kan. Misalkan nih kalau misalkan kita buka sore, ternyata yang datang adalah teman-teman yang pulang kerja. Nanti kan mikir tuh, Iya ada oke. tablet lagi atau laptop lagi mau kemana ya? gitu. Iya. Iya oke Terus oke. mungkin kalau mau kasih saran kedua adalah air minum sih. Air minum ya? Nah, Mengurangi sampah plastik juga Iya. ya. Justru mendukung juga kan buat lari kan. Iya. Oke. Iya. Berarti Kak Diki pernah ya lari di LRT City Ciracas ya? Udah dong. Dan akan kita konsisten kan. Oh mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kapan nih latihan lagi di LRT City Mau Ciracas? ikut, mau daftar nih Mau Nana. dong. Yang penting nggak hujan ya. Karena cuaca sekarang lagi buruk banget ya. ya, pagi hujan, sore hujan gitu. Iya. Dan ini ya. Dan lagi musim banjir. Iya, banjir di mana. Iya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Iya, iya. Karena mungkin ini nggak cuman, semoga
segera nggak hujan lagi. Iya. Ya, semoga kita cepat masuk musim kemarau ya, Iya. biar bisa lari dan bisa gabung dengan Spesiu. Community. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Nanat, bolehlah promosi terkait Spesiu untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast kita. Siapa tahu teman-teman mau bergabung dengan Spesiu dan tentunya nanti juga akan bisa ketemu dengan Kak Diki dan Kak Riko. Boleh? Aku dulu nih. Boleh. Ayo buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, jadi ayo kita olahraga dimanapun teman-teman ada. Tetapi kalau tidak ada tempat ataupun gak ada teman, bisa bergabung dengan Spesiu karena Spesiu adalah space for you, space for us. Jadi tempat yang aman buat teman-teman dengan berbagai background yang ada, baik fisiknya seperti apa, pekerjaannya apa. Ini tempat yang aman buat teman-teman karena kita akan lari bareng. No judging, jadi ya udah kita gabung lari bareng, seneng-seneng lah. Intinya kita seneng-seneng dulu, setelah kita seneng baru kita rutinin punya niat yang bagus. Oke. Tunggu di Spesiu. Untuk Kak Diki, kasih tahu kapan bisa meeting point lari bareng di LRT City Ciracas. Oke teman-teman yang mau join sama Spesiu di LRT Ciracas bisa kita lakuin di Rabu sore jam 4. Setiap Rabu sore ya. Datang aja langsung ke LRT Ciracas atau enggak nanti hubungin Spesiu lewat DM. Habis itu nanti kita move ke WA segala macam. Dan teman-teman jangan takut untuk memulai dan jangan pikir bahwa untuk olahraga harus sempurna dulu. Dimulai pelan-pelan aja, datangnya ke Spesiu dan lu akan rasain senyaman apa olahraga. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya Kak Diki dan Kak Riko. Semoga insight pada sore hari ini Iya. bisa jadi hal yang positif buat para pendengar LRT Amin. Podcast ya. Tapi boleh bilang makasih nggak ya? Boleh. Boleh Aku banget. mau bilang makasih dong sama LRT. Thank you so much udah ngasih space buat Spesiu untuk memulai olahraga dan mengajak lebih banyak orang untuk olahraga. Thank you so much. Oke, thank you semuanya. Mungkin itu aja dari kita. Iya. Terima kasih teman-teman. Tetap lanjut nanti di LRTizen Podcast selanjutnya. Dadah, bye-bye. Bye. Kalau mau cari hunian yang nempel dengan stasiun LRT, komplit fasilitas, mau sewa harian maupun bulanan, Olive Hub pilihan yang tepat. Tersedia di Jati Bening, Bekasi, Sentul, dan Cisauk. Sewa 6 bulan, bayar 5 bulan. Comfortable apartment stay only at Olive Hub.